Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Sri Deviani Tambunan dengan NIM 12S21033. Saya merupakan perwakilan dari kelompok saya, yaitu kelompok 7, pada mata kuliah Jaringan Komputer untuk tugas mini project kami. Nah, adapun rekan dari kelompok saya, yaitu Dame Sitinjak dengan NIM 12S21007, William Manik dengan NIM 12S21018, Ruth Marelisa Hutagalung dengan NIM 12S21046, dan Agnes Siburian dengan NIM 12S21057. Nah, adapun mini project kami yaitu dengan tipe client server dengan program yang akan kami buat yaitu mengirim file melalui soket server. Baiklah, berikut tampilan dari hasil mini project kami. Namun sebelumnya saya terlebih dahulu menjelaskan bahwa project kami ini terlebih dahulu kami buatkan dalam satu folder. Nah, jadi foldernya yaitu jarcom transfer file. Nah, berikut isi dari folder yang telah kami buat sebelumnya. Dan sebelumnya kami sudah mencoba untuk memasukkan beberapa tipe file ke dalam folder kami, yaitu dengan ekstensi JPG, MP3, dan MP4. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan code kami terlebih dahulu. Untuk line 1 sampai line yang kedua, baris ini mengimpor pustaka yang diperlukan untuk menggunakan kelas-kelas yang terkait dengan I/O atau input-output dan koneksi soket. Lalu kemudian untuk baris yang selanjutnya, yaitu public class transfer file, itu adalah deklarasi kelas utama yang disebut dengan transfer file. Lalu selanjutnya, untuk line yang ke-6, ini adalah metode utama yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Jadi di sini parameternya yaitu string args digunakan untuk menerima argumen yang diberikan saat menjalankan program. Lalu untuk line yang berikutnya yaitu membuat objek buffer reader untuk mengambil input dari keyboard. Jadi untuk line yang selanjutnya yaitu line yang ke-12 itu variabel port tujuan yang akan digunakan untuk menyimpan nomor port yang akan digunakan dalam koneksi soket nantinya. Lalu yang selanjutnya di sini untuk yang line yang ke-15 itu menentukan apakah kliennya adalah pengirim atau penerima. Nah, apabila kliennya ini adalah si pengirim, maka kita dapat melanjutkan code berikut. Nah, apabila kliennya ini apabila kliennya itu si pengirim, maka hal yang pertama yang dilakukan yaitu meminta inputan ID dari pengguna. Jadi di sini kami membuat program di mana programnya ini meminta input ID-nya si pengirim tadi. Lalu setelah itu menjalankan nilai ASCII dari ID pengguna untuk menentukan port yang digunakan. Setelah itu, maka program akan membuat soket server, lalu menerima koneksi dari si klien. Lalu kemudian,
membaca file yang akan dikirim, lalu setelah itu dia akan mengirim nama file ke klien. Setelah itu dia akan membaca file yang akan dikirim, dan kemudian membungkus file yang akan dikirim dengan buffer input stream. Lalu mengirim file ke klien. Lalu kemudian dia akan membaca lagi file yang akan dikirim, lalu menutup semua koneksi dan soket. Apabila langkah-langkah tersebut berhasil, maka pengiriman file pun berhasil dilakukan. Lalu kemudian di sini ada pengkondisian. Tadi jika kliennya itu si pengirim. Namun gimana jika si kliennya itu si penerima? Maka kondisi yang akan terjadi, yang pertama sekali dilakukan program yaitu mendeklarasikan variabel yang dibutuhkan. Nah, di sini ada juga string folder name, folder penerima. Jadi nanti pada program ini untuk hal yang pertama kali, dia akan membentuk folder, yaitu folder penerima. Jadi setiap file yang dikirimkan si pengirim ke penerima, itu akan dimasukkan ke folder penerima. Jadi nanti bakal otomatis terbentuk si folder penerima. Nanti saya akan tunjukkan yang mana itu si folder penerimanya. Lalu kemudian dia akan meminta inputan ID dari pengguna. Sebenarnya di sini ada pengkondisian. Coba masukkan kembali ID, terus masukkan ID teman Anda. Lalu menerima inputan ID dari pengguna, kemudian menjumlahkan nilai ASCII dari ID pengguna untuk menentukan port yang digunakan. Lalu membuka soket klien. Nah, pada saat membuat soket klien ini akan terdapat kayak output, yaitu kamu telah terhubung, atau misalnya gagal mengakses target, seperti itu. Lalu kemudian membaca file yang diterima dari server. Setelah itu membungkus file yang diterima dengan buffer input stream. Lalu kemudian dia akan menerima file, membaca nama file, membuat folder jika belum ada. Nah, pada bagian ini berlaku pada saat pertama kali membuat atau memasukkan file. Jadi dia akan membuat foldernya terlebih dahulu, lalu apabila foldernya sudah dibuat, maka otomatis nanti file-filenya dimasukkan ke folder itu. Lalu menuliskan file yang diterima ke folder, membungkus file yang diterima dengan buffer output stream, menuliskan file yang diterima ke folder, lalu menutup soket kliennya. Ya, jadi untuk bagian yang terakhir yaitu untuk catch IO exception A dan A print stack trace itu menangani exception yang dapat terjadi saat menjalankan program dengan mencetak stack trace error jika terjadi IO exception. Lalu kemudian deklarasinya ditutup. Jadi demikian untuk penjelasan dari codingannya. Jadi di sini kita akan coba untuk lakukan run. Di sini kita menggunakan command prompt. Lalu kita coba untuk split command prompt kita. Karena di sini kita ingin menjalankan secara bersamaan antara si pengirim dengan si penerima. Nah, pertama sekali kita jalankan untuk Java. Transfer file.java-nya. Ini untuk si pengirim, dan ini untuk si penerima. Untuk si pengirim,
Di sini dia akan meminta langsung ID Anda, yaitu ID si pengirim. Jadi di sini aku mau memasukkan ID-nya yaitu kelompok 7, karena kami kelompok 7. Lalu di sini kita masukkan ID si teman, ID kita. Jadi si penerima akan memasukkan ID teman. Nah, setelah itu akan keluar yaitu pesan yaitu kamu telah terhubung. Nah, di sini diminta masukkan nama file beserta ekstensinya. Kayak terlebih dahulu di sini aku misalnya mau memasukkan file di sini misalnya saya ingin memasukkan file dengan ekstensi PDF ke dalam folder tadi. Nah, contohnya ini jarcom.ds1.media. Misalnya kita rename dulu ya, biar tidak terlalu ribet. Jarcom. Nah, jadi nanti dia akan otomatis masuk ke sini. Nah, ini dia file jarcomnya. Jadi di sini kita mau masukkan nama file jarcom dengan ekstensi yaitu PDF. Nah, pengiriman file berhasil. Nah, jadi bagaimana sih cara membuktikan bahwa pengiriman filenya itu berhasil? Kita dapat melihat dari si folder penerima. Kan tadi pada codingan, kan ada codingan khusus untuk membuat folder jika belum ada. Karena foldernya sudah ada dan sebelumnya kami telah memasukkan file yaitu MP4, lalu kemudian JPG dan MP3, maka si ekstensi PDF tadi sudah masuk juga ke dalam. Sehingga ada folder khusus untuk si folder penerima. Lalu selanjutnya misalnya nih kita mau memasukkan misalnya kita mau memasukkan file dengan tipe dokumen. Kan di sini tadi kan nggak ada tipe dokumen tadi. Nah, jadi di sini kita mau memasukkan ini, mentransfer dari si pengirim ke si penerima. Data. Mungkin namanya kita buat Jarcom Project. Nah, jadi otomatis itu akan muncul di sini. Ini dia Jarcom Project dengan ekstensi doc. Jadi untuk kita coba lagi untuk menjalankannya. Coba untuk menjalankannya. Awalnya dari si pengirim. Lalu kemudian kita masukkan si penerima. Masukkan ID-nya. Contohnya ID-nya Jarcom. Nah, ID teman Anda tadi Jarcom. Nah, kamu telah terhubung. Masukkan ekstensinya. Tadi ekstensinya yaitu Jarcom project.documents. Nah, pengiriman telah berhasil.
Nah, karena pengiriman telah berhasil maka akan muncul di folder penerima si Jarkom proyek tadi. Jadi, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai client server yaitu transfer file menggunakan bahasa Java di Visual Studio Code. Terima kasih.